Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Poli dalam acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini. Hari ini 5 Januari, masih dalam suasana Natal dan Tahun Baru. Saya bersama keluarga besar Santa Clara dan kru dari acara Oke Hari Ini ingin mengucapkan Selamat Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Hari ini saya ditemanin oleh Oma yang luar biasa dengan Oma Susi. Ya, apa kabar Oma Susi? Baik-baik, puji Tuhan. Kegiatannya pasti sibuk dengan cucu ya? Iya, juga banyak tamu, keluarga tamu datang. Ya, dari luar kota. Iya. Masih menyempatkan untuk acara Oke Hari Ini suatu yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Iya. Masih bisa. Hari ini 5 Januari, kami ingin mendengar Santo Yohanes Newman sebagai uskup. Saya baca sedikit jalan hidupnya begitu istilahnya dari keluarga yang beriman Ya. dan semua kelihatannya sudah diatur ya. Ya, Ya. betul. Mungkin Oma bisa melanjutkan bagaimana dia terpanggil nantinya sehingga dia menjadi uskup di akhirnya. Ya, baik. Yohanes itu Ya. berarti dari nama Ibrani ya. Ya. Berarti dia Maha Pengasih. Maha Pengasih, jadi Allah Maha Baik. Allah yang Maha Baik. Ya. Ya. Dia dilahirkan di Bohemia. Yes. Bohemia itu sekarang negara bagian Ceko mungkin kira-kira ya. Ya. Dia lahir di tahun 1811. Kemudian dia juga mempunyai 4 orang saudari dan satu orang saudara. Ya. Nah, terus cara hidup keluarganya itu saleh dan taat berdoa. Dia ini jadi dari kehidupan itu dia ingin masuk seminari. Dia masuk seminari, akhirnya dia masuk seminari diosesan di Budweis. Di Budweis itu tahun 1831. Selama belajar di seminari itu, dia banyak membaca laporan-laporan. Rajin ya, Oma ya, seorang yang rajin sekali. Austria di Amerika, sehingga lama-kelamaan dia ingin pindah. Dia keinginannya untuk berkarya di Amerika. Nah, untuk maksud itu dia terus pindah dari seminari Budweis itu, dia masuk ke Teologi Universitas Praha. Nah, dia masuk 1833 dan dia menyelesaikan di sana tahun 1835 di Praha itu. Nah, pada saat dia mau ditahbiskan itu, uskup yang mau mentahbiskan itu jatuh sakit. Ya. Nah, jatuh sakit, jadi dia nggak jadi ditahbiskan. Terus udah gitu juga waktu untuk tahbisan dia itu nggak tentu ya. Dia nunggu-nunggu, nggak apa. Akhirnya dia belajar di rumah sambil nunggu saat tahbisan itu kan. Nah, terus dia dapat panggilan untuk Amerika. Kebetulan dapat panggilan untuk berkarya di Amerika. Nah, dia dengan apa? Dia tidak menunggu lagi waktunya, dia langsung berangkat ke Amerika gitu. Terus udah gitu dia akhirnya ditahbiskan oleh uskup Yohanes Dubois di New York ya. Ya, ini terus udah gitu karena waktu itu hanya ada 36 imam. Oh, 36 untuk imam. 200.000 warga. Wah, luar biasa ya, benar-benar orang yang terpilih ya. Untuk 36 ini. Nah, terus beberapa hari kemudian dia ditempatkan di Buffalo, tempat yang namanya Buffalo. Terus udah gitu melayani umat di North Bush. Di North Bush itu sekarang mungkin kira-kira di Kenmore ya. Di Kenmore dia ini. Nah, di Buffalo itu dia membantu
seorang pastor namanya Pastor Pax. Dia membantu di sana melayani paroki yang luasnya itu 900 km persegi. Jadi begitu luasnya ya ini ya. Terus udah gitu dia diberi kebebasan, dia mau tinggal di mana, di daerah itu kan luas sekali. Jadi dia mau tinggal di kota boleh, di desa boleh gitu. Jadi dia akhirnya memilih di desa. Dia di desa, di pedesaan gitu, di daerah pedesaan. Terus di sebuah tempat yang sedang dibangun gerejanya. Nah, setelah selesai pembangunan gereja itu, dia pindah ke kota lain dengan kemudian dia pindah ke gereja yang dibangun dengan balok-balok kayu. Nah, di situ dia hampir tidak pernah menyalakan api karena balok kayu mungkin dia takut bakar atau gimana ya, tapi dia nggak pernah nyalakan api. Terus dia hanya makan dari sayur-sayuran yang ada hidup di sederhana. situ. Ya, hidup sederhana gitu. Nah, terus dia ya karena kondisi pedesaan begitu kan, jadi yang dia minim. Ya untuk mengunjungi umatnya itu dia harus jalan kaki. Jalan kaki, ya jalan kaki yang sangat jauh gitu. Nah, tapi karena dia menguasai banyak bahasa, dia ya dengan mudah dia bisa komunikasi. Melayani ya berbagai bangsa. Banyak orang-orang karena di sana kan banyak orang-orang dari yang datang ke Amerika kan banyak dari. Ya, akhirnya kan dia diangkat jadi uskup ya pada tahun 1852 ya. Iya. 1852 itu dia menjadi uskup di Philadelphia. Terus udah gitu dia masih melanjutkan karyanya dengan mendirikan banyak gereja ya, Oma ya. Ya, betul. Dia jadi selama itu dia bikin 80 gereja yang dibangun oleh dia. Luar biasa. Ya, jadi dia terus ini dan juga dia mendirikan sebuah seminari. Seminari yang dibikin itu di Glen Redell. Ya. Nah, terus dia juga mendirikan 5 tarekat religius untuk 5 tarekat religius untuk perempuan. Syarikat. Ya, untuk jadi untuk para suster ya. Dan juga sempat dia bikin cabang baru dari Ordo Ketiga Fransiskan. Ya. Nah, terus juga dia bikin 3 kali sinode untuk para imamnya. Jadi memang dia betul-betul kerja keras. Ya. Akhir hayatnya? Akhir hayatnya satu hari waktu dia jalan kaki itu dia pulang dari sebuah pertemuan. Dia terjatuh rebah si uskup Neumann ini, terus karena stroke, terus udah gitu dia segera dibawa ke rumah sakit, kemudian tapi dia nggak tertolong dan beberapa saat kemudian dia meninggal di situ. Tutup usia. Iya. Kisah yang luar biasa ya perjuangannya. Iya. Ya. Dia dinyatakan beato oleh Paus ke-6. Kemudian dia juga dinyatakan orang kudus atau santo oleh Paus yang sama. Terima kasih Oma untuk kisah yang luar biasa. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yohanes Neumann, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum menutup acara ini, kami ingin mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2023. Sampai jumpa di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Terima kasih. Hari ini